Utara. Selamat sore pemirsa, kembali Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Kamis 18 Januari 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari korban ledakan akibat kebocoran pipa gas perusahaan gas negara PGN di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, akhirnya meninggal dunia. Korban dinyatakan tewas setelah menderita hampir 90% luka bakar di sekujur tubuhnya. Korban tewas adalah seorang pemulung tanpa identitas yang menderita luka bakar cukup parah. Korban sebelumnya telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara guna menjalani perawatan intensif. Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Teddy John Sahalapar pun mengatakan bahwa korban yang hingga kini belum diketahui identitasnya tersebut kemarin dinyatakan telah meninggal dunia oleh tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Medan. Akibat dari luka bakar yang mencapai 90% di sekujur tubuhnya. Kapolres Tabes Medan pun meminta kepada masyarakat jika ada yang merasa kehilangan keluarganya berdasarkan ciri-ciri korban dapat segera mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Medan. Titik 10 meninggal dunia. Ya, meninggal dunia karena mungkin luka bakar dari keterangan dokter itu sampai 90%. Sementara mayat masih ditaruh di Rumah Sakit Bayangkara. Ya, setelah nanti 3 hari diumumkan di media, ya, siapa yang merasa keluarganya kehilangan, ya, walaupun statusnya gelandang, ya, tapi informasinya jenazah ini berasal dari Siantar. Meski identitasnya tidak diketahui, namun berdasarkan informasi warga di sekitar lokasi ledakan, korban berasal dari kota Pematang, Siantar. Pasca dugaan tertembaknya seorang remaja saat petugas Polsek Medan Belawan membubarkan aksi tawuran di Belawan, Kota Medan, polisi melakukan olah TKP. Sementara itu korban yang sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Pirngadi Medan, Rabu sore meninggal dunia. Pasca tawuran antar dua kelompok remaja di Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan yang menyebabkan seorang remaja bernama Rio, 17 tahun kritis. Diduga terkena tembakan petugas saat membubarkan tawuran. Petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan olah TKP. 20 orang saksi di lokasi kejadian telah dimintai keterangannya, termasuk petugas Polsek Medan Belawan, Kanit Intel Polsek Belawan yang sempat meletuskan 2 kali tembakan, yang diduga satu diantaranya mengenai kepala seorang remaja bernama Rio hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Pirngadi Medan. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki kejadian tersebut. Pemeriksaan visumnya, korban ini ada luka parah di kepala, di bagian belakang sebelah kanan, namun luka-luka yang lain juga banyak di tubuhnya. Ada informasi dari masyarakat, ada dugaan dari tembakan dari anggota kita, tapi itu masih kita selidiki kebenarannya karena kita juga sudah olah TKP, cek TKP tadi malam. Sementara itu pasca dirawat intensif di Rumah Sakit Pirngadi, korban Rio menghembuskan nafas terakhir Rabu sekitar pukul 4 sore. Kejadian ini Pak, apa yang Bapak rasakan Pak? Sakit lah, sakit rasanya. Nggak dibalas sama siapa, alasannya menembak aparat. Kalau masa-masa, aku mungkin turun duluan dari orang-orang lain. Nah, biantaran dia aparat, jadi kita mau macam mana? Nggak bisa kita balas, ya kan? Jadi Pak, dengan kejadian ini apa yang Bapak harapkan Pak? Minta keadilan lah. Minta keadilan kami, kemana jalan keluarnya, ya kan? Jangan nanti berkepanjangan. Jadi nggak mungkin kita berdendam sama aparat. Hingga kini petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polda Sumut masih menyelidiki kasus tewas dan hasil otopsi jasad korban. Sementara itu pihak keluarga korban masih menunggu kepulangan jasad korban dari Rumah Sakit Bayangkara Medan. Pemirsa, tim gabungan Satuan Reserse Kriminal Polres Tabes Medan dan Unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil menangkap kasus pembunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu yang berawal dari penemuan mayat seorang wanita di kawasan C. Sebayang, Deli Serdang.
Warga kawasan Desa Sesemayang, Kabupaten Deli Serdang dihebohkan dengan penemuan mayat wanita di dalam parit dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Ditemukan oleh sekelompok remaja yang melintas lalu melaporkannya ke kepolisian. Berdasarkan penyelidikan petugas kepolisian dan Inafis, mayat tersebut merupakan korban pembunuhan sebab terdapat beberapa tanda kekerasan di bagian tubuhnya. Tidak berselang lama, tim gabungan Jatan Ras Satreskrim Polres Tabes Medan dan Polsek Sunggal mengamankan seorang tersangka berinisial HAI yang tidak lain merupakan suami korban. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahalabar pun menyebut peristiwa ini dipicu oleh sakit hati tersangka terhadap korban. Tersangka lalu mengajak korban menginap di hotel kelas melati di kawasan Jalan Jamin Ginting, kemudian membunuh korban dengan cara dibekap hingga korban kesulitan bernafas. Seorang mayat. Setelah itu diinformasikan ke Polsek Medan Sunggal beserta tim Inafis menuju ke TKP dan melaksanakan olah TKP. Di TKP ditemukan seorang mayat perempuan dalam keadaan terlungkup dan posisi tangan diikat. Dan dari hidung mengeluarkan darah. Tim penyelidikan, tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Kriminal Umum, Inafis, Polres Tabes, tim Jatan Ras, dan juga dari Polsek melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa pelaku berinisial HI. Usai membunuh korban, tersangka lalu membawa mayat korban dengan sebuah mobil lalu membuangnya di parit kawasan Sesemayang, Deli Serdang. Tersangka dijerat dengan pasal 340 dan 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara memusnahkan barang bukti berbagai jenis narkoba yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Pemusnahan ini merupakan hasil operasi polisi selama 53 hari dengan menangkap 32 tersangka. Pengungkapan dan pemusnahan barang bukti narkoba ini merupakan hasil operasi polisi dari tanggal 24 November 2023 hingga 15 Januari 2024. Petugas berhasil mengamankan berbagai jenis narkoba diantaranya sabu-sabu seberat 57 kg, ganja 10 kg, dan puluhan ribu pil ekstasi. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Yemi Mendagi mengatakan untuk sabu-sabu dan pil ekstasi para pelaku yang ditangkap merupakan jaringan internasional dari negara Malaysia. Sedangkan untuk jenis ganja didapati dari wilayah hukum Sumatera Utara yang akan dikirim ke wilayah Kota Bandung. Yemi menyebut bahwa sabu-sabu yang dikirim dari negara Malaysia dijemput oleh para pelaku perbatasan dan dibawa ke kawasan Asahan yang nantinya akan didistribusikan ke wilayah Indonesia. Pelaku ditangkap di wilayah Bandara Kuala Namu ketika hendak mengirim barang haram tersebut melalui kargo pesawat. Dan narkotika jenis sabu, ada juga yang dari jaringan antar provinsi yaitu dari Aceh ke beberapa daerah di wilayah Sumatera Utara, Medan, dan Deli Serdang. Kemudian ada juga yang didistribusikan ke wilayah Jakarta dan Bandung. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka yaitu dimulai dengan menggunakan sampan dijemput di daerah perbatasan di perairan Malaysia, Tanjung Balai. Kemudian ada juga yang melalui darat lewat kendaraan. Dan juga ada yang melalui pengiriman lewat kargo dan bandara Kuala Namu yang akan didistribusikan ke wilayah Jakarta dan Bandung. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pasca banjir bandang yang menerjang desa Aek Batu mengakibatkan sebagian rumah digenangi air. Kapolsek serta Camat Torgambah melakukan pengecekan warga serta memastikan tidak adanya korban jiwa dalam musibah tersebut. Selain itu, tim medis juga disiagakan guna mengantisipasi adanya korban banjir lainnya. Kapolsek Torgambah AKP Ilham Lubis menyampaikan bahwa Dusun Simpang 4 yang mengalami banjir sekitar 30 rumah yang terendam. 1 unit rumah terseret banjir dan tidak ada korban jiwa. Sedangkan kerugian belum bisa dipastikan. Bantuan yang diberikan berupa membuat dapur umum serta memberikan makanan kepada korban banjir. Di Dusun Simpang 4 Desa Bakaran Batu ini mengalami banjir. Ada berkisar 30 kakak
yang mengalami banjir, 1 hanyut, namun negatif korban jiwa. Kalau untuk kerugian belum bisa kita pastikan, hanya kita membantu dulu dalam hal untuk penanganan pertama. Kita buat dapur umum, ya kan, kita berikan makanan kepada orang tua termasuk anak-anak. Ya, sejumlah ruas jalan provinsi di Pulau Nias semakin rusak akibat ketiadaan penanganan pembangunan secara maksimal dari pemerintah dan kondisi itu dikeluhkan warga. Lokasi kondisi kerusakan jalan yang cukup parah ini tersebar di hampir seluruh ruas penghubung kabupaten kota di Kepulauan Nias. Titik terparahnya termasuk pada jalur Gunung Sitoli, Nias Barat dan Nias Selatan. Kemudian pada bagian utara mulai dari kota Gunung Sitoli menuju Kecamatan Sao dan Lotu, serta daerah Lahewa menuju Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara. Sehari-harinya ruas jalan ini dilalui oleh ribuan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas seperti usaha bidang ekonomi meliputi sektor perkebunan dan perdagangan. Bahkan ruas jalan ini sebagai sarana konektivitas sejumlah objek wisata yang tersebar di 5 wilayah di Pulau Nias. Dengan kondisi kerusakan jalan yang cukup parah kerap mengganggu aktivitas perhubungan sehingga terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah itu. Warga berharap ke depan perbaikan infrastruktur jalan di Pulau Nias yang merupakan kewenangan Pemprov Su segera dilakukan secara tuntas. Perbaikan untuk jalannya biar diperbaiki untuk bagus, tapi biar dirasakan semua jalan ini. Abang perkirakan berapa kilometer ini jalannya? Hampir 2 kilo. Kalau daerah sana lagi lebih sampai di Gabai, ke Kecamatan Gabai. Perbaikan infrastruktur jalan rusak di Pulau Nias diserukan warga untuk mendukung kelancaran pertumbuhan ekonomi dan menyumbang keseimbangan laba pendapatan daerah dapat dinikmati kembali oleh masyarakat setempat melalui dana pembangunan. Dari Nias kita beralih ke Padang Lawas. Pemirsa, calon jemaah haji asal Padang Lawas yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah tahun 2024 mulai mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan. Jemaah haji ini sejak pagi sudah mulai berantri, baik sendiri ataupun dengan ditemani anggota keluarga mereka. Petugas rumah sakit bersama Dinas Kesehatan mengatur dan melakukan berbagai tes kesehatan kepada calon jemaah haji. Pemeriksaan kesehatan bagi calon haji berdasarkan petunjuk dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, mulai dari cek kesehatan medical check-up secara lengkap, terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, dan pemeriksaan fungsi organ termasuk fungsi ginjal, paru, jantung, serta hati. Pemeriksaan kesehatan ini merupakan kewajiban bagi setiap calon jemaah karena rangkaian haji sangat menguras tenaga. Hal ini disampaikan Haji Abaror Hasibuan, Kasih Haji dan Umroh Kemenak Padang Lawas mengatakan pemeriksaan kesehatan tahun ini berbeda dengan tahun lalu, di mana tahun sebelumnya pemeriksaan dilakukan hanya bagi calon jemaah haji yang memiliki resiko tinggi. Namun kali ini pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada seluruh jemaah haji. Adapun yang diperiksa di situ termasuk yang berhubungan dengan darah rutin, golongan darah, EKG dan sebagainya, termasuk tes urin. Oleh karena itu kita berharap bahwa jamaah Kabupaten Padang Lawas sukses dan tidak ada kekurangan suatu apapun untuk persiapan mereka, baik secara fisik dan secara mental dan sebagainya. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien dan antrian, pihak rumah sakit bersama Kemenak Palas membagi beberapa rayon pemeriksaan kesehatan dengan 50 calon haji setiap harinya. Informasi berikutnya pemirsa, pihak kepolisian membekuk kawanan geng motor yang akan melakukan serangan kepada sejumlah korban dan para geng motor lainnya. Berkat adanya informasi dari masyarakat yang berada di Dusun 4 Desa Firdaus, Kecamatan Serampah dengan adanya kumpulan anak muda yang diduga para geng motor membuat pihak kepolisian bertindak cepat dengan turun ke lokasi. Petugas berhasil mengamankan 4 anggota geng motor yang menamakan dirinya Sergai Tengah Nekat.
Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa senjata tajam serta botol bekas minuman keras. Saat dilakukan interogasi, para pelaku melakukan penyerangan kepada sejumlah geng motor lainnya. Kapolsek Firdaus AKP Andi Sujendral mengatakan, pada saat kejadian sejumlah pemuda berhasil melarikan diri, 4 orang diamankan dan 2 orang lainnya dipulangkan karena masih di bawah umur. AKP Andi Sujendral menghimbau kepada para orang tua untuk memantau kegiatan anaknya, terutama anak sekolah yang rentan dengan pergaulan negatif seperti kegiatan geng motor. Remaja yang akan melakukan aksi balas dendam terhadap kelompok lain dengan menggunakan senjata tajam secara bersama-sama. Sebelum mereka melakukan aksi, langsung kita amankan. Ada 4 orang pelaku yang tertangkap, kemudian ada barang bukti seperti yang kita lihat di depan kita. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita lakukan penangkapan dan penahanan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution menyebut saat ini para oknum ASN yang mendukung salah satu paslon Capres dan Cawapres sudah diperiksa oleh pihak Inspektorat Kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution merespon terkait video viral Kabid SMP yang diduga mengajak para guru di Kota Medan untuk mendukung salah satu paslon Capres dan Cawapres. Saat ini Kabid SMP beserta sejumlah orang yang ada di dalam video viral tersebut sudah diperiksa oleh Inspektorat Kota Medan. Nantinya hasil dari pemeriksaan Inspektorat ini akan menjadi rekomendasi Bobi untuk mengambil tindakan dan sanksi yang akan diberikan kepada mereka. Selain itu, Bobi juga mengaku sebagai pimpinan tertinggi di Kota Medan akan bertanggung jawab dengan tindakan seluruh ASN di jajarannya. Berbagai kesempatan Bobi selalu menyampaikan kepada ASN untuk netral kepada sebuah paslon. Namun nyatanya masih saja ditemukan dugaan pelanggaran ketidaknetralan ASN dalam pemilu 2024. Saya sudah sampaikan kemarin untuk dipanggil Inspektorat secara di kami akan kita panggil. Saya sudah sampaikan kemarin itu ada video tersebut, saya perintahkan untuk ditindaklanjuti. Inspektorat sudah, saya belum tahu hari ini sudah dipanggil belum ya? Belum Pak ya? Sudah ya? Saya rasa hari ini sudah dilakukan karena kemarin sudah saya sampaikan di internal kami di pemerintah Kota Medan. Bobi mengatakan jika ASN pejabat Dinas Pendidikan Kota Medan yang diduga mengarahkan PGRI untuk memilih calon presiden nomor urut 2 akan diberikan sanksi internal setelah hasil pemeriksaan Inspektorat. Ya, pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menanggapi dirinya joget gemoy pose 2 jari ala Capres dan Cawapres nomor urut 02 bersama sang istri Kahiyang Ayu. Bobi menyebut bahwa video yang beredar itu memang untuk kebutuhan kampanye. Video yang sempat viral di media sosial memperlihatkan Wali Kota Medan Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu berjoget dengan pose 2 jari. Video yang sudah diputar ratusan ribu dan mendapat 723.000 like serta 29.000 komentar menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Kota Medan. Sejumlah netizen mempertanyakan video yang dibuat tersebut, mengingat Bobi merupakan seorang kepala daerah di Kota Medan. Menanggapi hal itu, Bobi mengakui bahwa video tersebut memang benar merupakan kebutuhan untuk video kampanye. Dia pun menyangkal bahwa dirinya bukan seorang ASN dan berhak memilih dan mendukung capres tertentu. Jabatan saya cuma 5 tahun kalau tapi dari 2021 tahun ini saya selesai. Dan jabatan ini teman-teman juga tahu semua jabatan politis. Tugas saya sebagai Wali Kota Medan saya jalankan. Saya rasa saya jalankan. Dan tentunya saya ada hak politik juga, dan untuk di joget di TikTok itu saya rasa kalau ditanya itu kampanye atau tidak, ya kampanye.
Diketahui Bobi sendiri sudah mendeklarasi dirinya bersama barisan pengusaha pejuang BPP untuk mendukung pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Gibran. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar sortir dan lipat surat suara di gudang KPU Jalan Kapten Jupit, Kota Aik, Kadopan. Dari total surat suara pemilu tahun 2024 yang termasuk ke gudang KPU beberapa pekan lalu sebanyak 1.376.435 lembar surat suara dan melibatkan pekerja sortir dan lipat surat suara sebanyak 160 orang petugas. KPUD Labura menemukan surat suara rusak sebanyak 417 lembar dengan perincian surat suara DPRD Kabupaten Kota sebanyak 96 lembar, DPRD Provinsi sebanyak 144 lembar, DPR RI sebanyak 103 lembar. Ketua KPUD Labura Adi Susanto mengatakan surat suara untuk DPD nihil dan terakhir surat suara calon presiden dan wakil presiden sebanyak 39 lembar. Dan semuanya surat suara tersebut rusak sudah dilaporkan ke KPU RI. Namun kebutuhan untuk surat suara keseluruhan pada pemilu tahun 2024, KPUD Labura tidak mengalami kekurangan. Batu Utara itu sudah menerima seluruh surat suara ya, semua tingkatan. Dari Capres, dari DPR RI, DPD, DPR di Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Tentu jumlah yang kami terima itu semua sesuai dengan spesifikasinya, berapa kebutuhan yang ada di Labuhan Batu Utara. Setelah kita lakukan sortir dan lipat, ada beberapa lembar atau beberapa. Dari seluruh logistik pemilu yang masuk, saat ini KPUD Labura masih menunggu logistik formulir datang dari KPU RI yang selanjutnya akan dilakukan pengepakan logistik sesuai kebutuhan TPS. Pemirsa, proses sortir lipat surat suara pemilu 2024 sudah selesai dikerjakan KPU Deli Serdang pada tanggal 15 Januari 2024 dan jumlah surat suara yang rusak sebanyak 17.528 lembar dan untuk tahapan selanjutnya adalah setting kotak suara. Sortir lipat surat suara di KPU Deli Serdang dimulai pada 4 Januari dan selesai dikerjakan pada tanggal 15 Januari 2024 kemarin. Dalam proses pengerjaan sortir lipat surat suara melibatkan 1.320 orang pekerja yang dibagi di 4 lokasi pengerjaan. Adapun 4 lokasi tersebut berada di Aula Cadika, Gedung Olahraga, Aula Balairung, dan Gedung PKK. Ketua KPU Deli Serdang Syahrial Effendi mengatakan surat suara yang masuk ke KPU Deli Serdang berjumlah 7.310.402 lembar. Terdiri dari 5 jenis surat suara yaitu Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Untuk surat suara yang rusak berjumlah 17.528 lembar surat suara. Sementara surat suara yang bagus sejumlah 7.295.874 lembar. Dan untuk tahapan selanjutnya adalah setting, checking, dan packing kotak suara. Surat suara yang rusak akan dibuat berita acaranya dan didaftarkan ke Silok. Kemudian dilaporkan ke KPU Provinsi untuk meminta penggantian surat suara yang rusak. Dari 7.310.402 lembar yang kita terima itu yang rusak yang kita terima dan kita sortir, lipat, kita cek yang mengalami kerusakan surat suara itu berjumlah 17.528 lembar dan sisanya dalam kondisi baik sebanyak 7.292.874 lembar. Selanjutnya surat suara yang rusak akan dimusnahkan dan untuk proses pemusnahan disaksikan oleh Bawaslu Deli Serdang serta pihak kepolisian. Pemirsa, KPU Serdang Bedagai merekrut 15.106 orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara melalui serangkaian seleksi yang meliputi administrasi dan screening kesehatan. Dijadwalkan akan dilantik tanggal 25 Januari 2024.
Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Sergai Agus Limatondang kepada awak media di sela kegiatannya. Saat ini KPU Sergai telah final melakukan seleksi perekrutan sejumlah anggota KPPS. Adapun saat ini jumlah anggota KPPS yang sudah dinyatakan lolos seleksi meliputi administrasi dan screening kesehatan dinyatakan layak sebagai petugas KPPS. Sebanyak 15.106 anggota KPPS sudah dinyatakan lolos dan dijadwalkan akan dilantik pada tanggal 25 Januari nanti. Sejumlah petugas KPPS nantinya akan bertugas di 2.158 TPS yang tersebar di 17 kecamatan yang ada di Serdang Pedagai. Sementara untuk petugas Linmas sendiri, KPU Sergai melayangkan surat permohonan kepada Bupati untuk menyiapkan 4.316 Linmas yang nantinya akan disebar di sejumlah TPS. Agus Limatondang selaku Ketua KPU mengatakan serangkaian proses telah dilakukan terhadap para anggota KPPS dan akan dibekali mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KPPS. Sehingga pada saat pemungutan suara di TPS masing-masing sudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Agus Li berharap pelaksanaan pemilu 14 Februari akan datang berjalan dengan baik dan lancar. Penetapan KPPS kita laksanakan setelah melalui pertama seleksi administrasi, kemudian juga seleksi hasil screening kesehatan calon anggota KPPS. Hingga saat ini sudah final gitu ya? Dan saat ini sudah final, sudah kita umumkan. Jumlah KPPS yang kita lakukan perekrutan adalah sebanyak 15.106 orang. Ya. Dan rencananya akan kita lakukan pelantikan nanti di tanggal 25 Januari. Bawaslu Medan akan memanggil ASN lainnya untuk melengkapi bukti-bukti tambahan terkait video viral tersebut. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Bawaslu Kota Medan memeriksa 3 orang terkait beredarnya video Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Medan yang mengarahkan guru-guru untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden. Video ini heboh sebab undang-undang mengharuskan ASN bersikap netral. Bawaslu Kota Medan memanggil 3 orang yang berkaitan dengan video yang berisi arahan kepada guru-guru SMP untuk memberikan dukungan kepada salah satu paslon Pilpres. Ketiga yang diperiksa yakni Kabid SMP Andi Yudhistira, Ketua PGRI Medan Sriyanti, dan Wakil Ketua PGRI Erman Syahlubis. Ketiganya menjalani pemeriksaan secara tertutup di kantor Bawaslu Medan, Jalan Sebah Hirok Medan kemarin. Pemeriksaan yang berlangsung secara tertutup ini dimulai dari pukul tengah 3 sore. Pemeriksaan untuk memverifikasi terkait isi dari video yang beredar. Dalam video viral tersebut terlihat ada sejumlah orang yang sedang berkumpul mendengar arahan dari seorang ASN yang memberi arahan untuk mendukung salah satu paslon presiden. Ketua Bawaslu Kota Medan David Reynold Tampu Bolon mengatakan timnya memastikan mengenai keaslian video dan jabatan atau pekerjaan para pihak yang diperiksa untuk kemudian melengkapi bukti tambahan. Klarifikasinya bahwa saat ini kita mengambil bukti-bukti dan juga keterangan-keterangan dari ketiga orang tersebut. Bagaimana nanti hasilnya kita mungkin akan kaji lagi, mana tahu ada juga yang kita akan panggil lagi untuk melengkapi bukti-buktinya, Pak.
mungkin itu saja Pak. Bawaslu Medan akan memanggil ASN lainnya untuk melengkapi bukti-bukti tambahan terkait video viral tersebut. Pemirsa, kreativitas para peserta didik Yayasan Setia Medan mulai dari SMP sampai SMA Santa Maria Medan memukau banyak mata yang menyaksikan. Pada penampilan mereka dalam acara pergelaran hasil belajar siswa SMP dan SMA Santa Maria Medan yang diselenggarakan di Medan baru-baru ini di Gedung Selekta Medan. Para peserta didik terlihat bersemangat dalam menunjukkan bakat-bakat terpendam mereka. Kegiatan ini menjadi sarana bagi mereka untuk mengaktualisasikan diri dengan mengambil tema generasi SFD menuju Indonesia Emas. Ajang kreasi siswa dalam seni ini merupakan salah satu bentuk pendidikan yang dilakukan di Sekolah Santa Maria Medan yang dilaksanakan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru 2024. Kepala Sekolah SMA Santa Maria Medan Waji melalui Ketua Panitia Mardimpu Sihombing mengatakan, pagelaran kreativitas belajar peserta didik SMP dan SMA Santa Maria Medan dilaksanakan sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka, yakni melalui proses pembelajaran, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, baik secara intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang dikemas dengan kurikulum pedagogi ke-SDF-an. Yayasan Setia Medan tetap semangat menunjukkan kreativitas melalui sikap berbahagia dan bersukacita. Fraternitas melalui sikap persaudaraan sejati dan silaturahmi yang positif melalui sikap hidup sederhana bermakna. Hal tersebut menjadi cara untuk mewujudkan generasi SFD menuju Indonesia Emas. Jadi kegiatan hari ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dikemas oleh SMP dan SMA Santa Maria Medan dengan tema generasi SFD menuju Indonesia Emas. Dan ini merupakan salah satu kemasan kegiatan yang dimuat berdasarkan kurikulum merdeka, terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang digabungkan dengan karakter ke-SFD-an, semangat, fraternitas dan juga Dina. Kemudian hal ini akan menjadi hal yang positif bagi kita untuk mewujudkan generasi emas di 2045. Bukan hanya di 2045, tetapi dari sekarang juga SMP, SMA Santa Maria Medan mewujudkan generasi emas itu melalui karakter SFD dan profil pelajar Pancasila. Dengan memberikan penguatan pendidikan karakter SMP dan SMA Santa Maria Medan, para peserta didik diharapkan bisa terjadi peningkatan ataupun perubahan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya pada generasi masa depan. Pendidikan karakter diharapkan mampu membangun manusia yang berkarakter dalam berpikir dan terampil. Gelaran pentas seni yang diadakan di Gedung Selekta Medan dimulai ibadah Ekaristi yang dilanjutkan dengan penampilan tarian, lagu, drama, dan permainan musik. Mereka terlihat sangat gembira dan bersemangat untuk tampil di atas panggung. Antusiasme orang tua juga terlihat pada banyaknya orang tua dari peserta didik yang hadir pada acara tersebut. Kami, para guru di bawah naungan Yayasan Setia Medan, berusaha untuk mendidik peserta didik yang dititipkan Tuhan, supaya mereka semakin berkembang baik dalam akademisnya, terlebih dalam karakter. Karena kami, Yayasan Setia Medan mempunyai kurikulum ke-SFD-an namanya, yaitu supaya mengembangkan anak-anak kita lebih menjadi orang-orang yang berkarakter. Karena itu yang paling penting dalam mendidik peserta didik pada zaman ini untuk menyongsong generasi emas tahun 2045. Salah satu usaha yang kami perbuat dengan melalui kegiatan hari ini. Sepasang suami istri lansia warga Dusun 5 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang tinggal di rumah tidak layak huni, sementara sang nenek menderita penyakit sudah menahun. Beginilah suasana di rumah Legimin yang tidak layak huni dan terlihat kumuh. Legimin selain mencari nafkah, ia juga harus merawat istrinya yang tengah sakit keras sejak 3 tahun dan hanya dirawat di rumah sakit. Keduanya tinggal di rumah berukuran 3 x 5 meter yang terlihat berantakan di dalamnya. Legimin yang kesehariannya hanya bekerja sebagai buruh kasar dan tidak mampu untuk membawa berobat sang istri ke rumah sakit. Selain menjadi buruh kasar, Legimin juga berkebun memanfaatkan lahan kosong di perkarangan rumahnya dengan menanam cabai serta sayur
sayur-sayuran seperti genjer di parit depan rumahnya. Kedua pasangan ini memiliki anak namun tidak pernah menjenguk orang tuanya. Udah sekitar 3 tahun. Yang stroke asli nggak bisa bangun 1 tahun. Jadi sudah mencoba Pak untuk berobat apa? Gimana? Udah berobat. Sakit apa sih Pak? Ini apa gula? Ini pengobatan enggak lah berhenti ya obat jalan aja dari apa ini desa. Ya macam-macam Pak. Kalau awak suruh apa nanti babat pakai parang babat itu ya kami babat itulah. Nanti kalau ibaratnya ada yang suruh buruh bikin paret saya bikin. Lagimin sangat membutuhkan uluran tangan dari para dermawan untuk membawa istrinya berobat ke rumah sakit. Selain itu ia berharap anaknya datang untuk melihat kondisi ibunya yang saat ini sedang sakit keras. Pemirsa, pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara akan digelar 18 September tahun 2024. Pemerintah Sumatera Utara mempersiapkan berbagai venue atau fasilitas cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Salah satu daerah yang terpilih untuk pelaksanaan PON tersebut adalah Kabupaten Langkat sebagai tuan rumah dari cabang olahraga Sambo dan Kota Binjai sebagai pelaksanaan kegiatan olahraga gulat. Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan Komite Olahraga Nasional Indonesia dilaksanakan selama 4 tahun sekali, diikuti seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatan ini dapat meningkatkan pendapatan di berbagai aspek seperti perekonomian dan pariwisata. Seperti halnya Kota Binjai yang menjadi tuan rumah cabang olahraga gulat, pada PON mendatang sudah mempersiapkan venue atau fasilitas tempat pelaksanaan. Salah satu venue andalan Gedung Olahraga Kebanggaan Masyarakat yang berada di Jalan Jambi, Kelurahan Rambung, Kecamatan Binjai Selatan. Gedung ini rencananya akan direnovasi yang nantinya akan mampu menampung 1.000 orang penonton sekaligus para atlet gulat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai, Iwan Setiawan mengatakan rehabilitasi gedung olahraga ini nantinya menggunakan APBD agar pelaksanaan PON bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pusat dan pemerintah provinsi, pemerintah Kota Binjai sebagai tuan rumah penyelenggaraan untuk cabur gulat. PON ke-21 tahun 2024, persiapannya kami dari pemerintah Kota Binjai akan merehab sampai saat ini nantinya melalui Bapeda yang lebih pastinya tentang berapa besar anggarannya, sumber dana dari mana. Gedung ini sudah pasti direhab untuk memenuhi standar nasional. Tapi merehab dan memanfaatkan fasilitas yang ada, kemudian pembenahan sedikit lagi yang awalnya kapasitas penonton 600 bisa kita tingkatkan menjadi 1.000 orang. Sementara itu Ketua KONI Kota Binjai Agus Supriyantono mengatakan persiapan Kota Binjai untuk pelaksanaan PON sudah maksimal. Salah satunya adalah dengan ikut sertanya platdas jangka panjang untuk para atlet yang nantinya akan bertanding di PON dari berbagai cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Insya Allah mudah-mudahan dengan perjuangan kita bersama dengan Kadispora, dengan kawan-kawan yang lain, Allah kita akan bisa meraih emas untuk di cabur-cabur yang lainnya, bukan hanya gulat saja. Binjai masih untuk PON itu habis, lempar lebih. Ya kita berharap ini bukan hanya di atletik aja, di cabur yang lain juga. Untuk pelaksanaan PON ke-21 ini, pemerintah Kota Binjai mendukung penuh rehabilitasi venue dan pembinaan para atlet yang nantinya akan membanggakan nama daerah. Ya, pemirsa, setelah sukses dilaksanakan perhelatan Powerboat F1 H2O pada tahun lalu, kembali akan digelar di Kabupaten Toba pada tahun ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Agus Sitorus, ketika dikonfirmasi di ruangan kerjanya di Bali G, kantor Bupati Toba pada hari Rabu kemarin. Agus mengatakan bahwa perhelatan F1 Powerboat secara nasional sudah ditetapkan untuk 5 tahun ke depan, dimulai dari tahun 2023 sampai dengan 2027 yang akan datang. Maka di tahun 2024 ini, F1 H2O atau Powerboat ini akan dilaksanakan yang kedua kalinya, tepatnya di tanggal
24 sampai dengan 25 Februari 2024 yang akan datang setelah 10 hari Republik Indonesia melaksanakan pemilihan umum. Secara nasional terkait kesiapan penyelenggaraan perhelatan F1 H2O ini, pemerintah Kabupaten Toba akan berkolaborasi mulai dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan juga Pemprov Sumatera Utara. Dalam waktu dekat ini akan melakukan rapat bersama terkait untuk area venue atau lokasi perhelatan yang telah dibangun sesuai dengan pengalaman tahun lalu. Tentu masih ada bagian-bagian yang belum optimal, maka hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Pemkab Toba sebagai tuan rumah, di mana area venue tersebut merupakan bangunan infrastruktur pendukung F1 Powerboat perlu dijaga, dipelihara bersama, baik pemerintah dan masyarakat untuk mensukseskan perhelatan ini setiap tahunnya. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 19 Januari 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Jumat 19 Januari 2024. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat. Hujan lebat terjadi di wilayah Gunung Sitoli, Nias Barat, Dairi, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Sibolga, Madinah, Padang Lawas, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan, di mana hujan ringan berpeluang terjadi di Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Madinah, Tapanuli Tengah, Sibolga, Humbahas, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan, di mana suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 17 Januari 2024 tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada untuk terjadinya hujan dengan intensitas lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.